Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Ali Imran ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna minhum lafariqun yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa inna minhum lafariqun yalwuna alsinatahum litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah. Wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillah. Thumma yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun.
wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Mangawihani 78 2 wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Ma kana li basharin ay yu'tiyahul kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Wa inna dan sungguh minhum diantara mereka ahli kitab Yahudi Kristen la fariqon benar-benar ada sekelompok yalun arti asal yalun itu memanjangkan alsinatahum lidah mereka bil kitab dengan kitab. Memanjangkan lidah maksudnya banyak ngomong, banyak mengubah, yuharrifunahu ya, banyak mengotak-ngatik, banyak mengobrak-ngabrik. Alkitab sekarang juga namanya masih Alkitab atau the Gospel. Litahsabuhu agar kalian mengira itu minal kitab bagian dari kitab. Wa ma huwa minal kitab padahal itu bukan dari kitab.
Wa yaquluna, dan mereka berkata, huwa min indillah, itu dari sisi Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal itu bukan dari sisi Allah, bukan wahyu Allah. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan Allahi, atas nama Allah, al-kadziba, kebohongan, atau mengatakan kepada Allah satu kebohongan. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Ayat ini kembali menegaskan bahwa kitab yang ada di orang-orang Kristen, orang Yahudi itu kitabnya sudah palsu, karena kitab mereka sudah dicampuri oleh lisan-lisan mereka, yang hari ini tentu kitabnya ditulis ya, dan ngomong mati direkam, tapi itu dari lisan-lisan mereka kemudian ditulis agar umat Islam termasuk umat Yahudi Kristennya mengira itu dari kitab, padahal bukan dari kitab. Mereka mengatakan itu wahyu Allah, padahal bukan wahyu Allah. Mereka tahu itu kebohongan dan mereka tetap menyatakannya. Dulu di tafsir surat Al-Baqarah ya, kita sudah pernah bahas bahwa ini dilakukan oleh orang-orang yang menjadi rabi-rabinya, rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya, dan ditambah parah oleh umatnya. Umatnya adalah ummiyun ya. Di Al-Baqarah 78-79. Jadi pernyataan di sini la farikon, satu kelompok, bukan berarti kelompok lainnya kemudian kukuh dengan kitabnya, menjaga kitabnya. Sekelompok lainnya adalah ummiyun, orang-orang bodoh yang gak punya akses pada kitabnya. Maka jadinya Alkitab yang ada sekarang sudah gak ada yang murni lagi, baik itu perjanjian lama atau perjanjian baru. Dan itu terbukti ya dengan kenyataan bahwa Injil yang tertua itu bahasa Yunani yang ada di dunia saat ini. Padahal Yesus bukan orang Yunani dan tidak berbahasa Yunani. Nah, di sini kan ketahuan ummi. Jadi mereka tidak bisa mengakses Injil yang asli bahasa Ibrani. Ya, ummi itu kan tidak bisa baca, tidak bisa nulis, buta huruf. Tentu yang dimaksud bukan buta huruf, tidak bisa nulis beneran, tapi ummi dalam konteks kitab. Ya. Jadi orang Yahudi, orang Kristen gak punya akses ke sana. Ya. Kalaupun ada, nah itu tadi kitab-kitab mereka sudah bernama Paulus, Yohanes, Lukas, Markus, Matius. Kesananya ada Injil Barnabas, Injil Thomas, semuanya pasti bernama. Itu kritikan Al-Quran bahwa mereka memanjangkan lidah mereka dengan kitab, ikut mencampuri kitabnya, termasuk perjanjian lama ya, yang disebut Alkitab. Hari ini kan perjanjian lama dan perjanjian baru, di Old Testament dan di New Testament ya. Itu dua-duanya naskah aslinya di Vatikan itu sangat banyak sampai ribuan. Jadi mana itu nu asli teh? Nggak ada, nggak ketahuan. Tapi sampai hari ini pendeta Yahudi, pendeta Kristen kekeh mengatakan bahwa ini adalah wahyu dari Allah. Agama Yahudi Kristen itu agama wahyu, agama samawi, agama langit. Makanya Prof. Al-Atas juga ilmuwan-ilmuwan lain yang sependapat
tegas menolak agama samawi, agama wahyu hanya satu, yaitu Islam. Buktinya apa? Tinggal we Qur'anna genuine kan, asli berbahasa Arab, tidak ada campur tangan manusia. Bahkan sahabat pun kalau misalkan disebutkan ini Rosam Utsmani buatan Utsman, lalu kenapa ya di zaman Ali ini tidak diubah, atau di zaman Abbasiyah ketika Abbasiyah mengambil alih kekuasaan Umayyah dengan membantai keluarga kerajaan Umayyah. Keluarga Umayyah itu kan keluarga Utsman, ya, anak keturunan Utsman. Tapi Quran mah tadi dirubah. Suga daulah Abbasiyah Harun Ar-Rasyid mengubah Qurannya. Oh iya macam menang Utsman, ganti. Tidak demikian, ya, menunjukkan bahwa Utsman bin Affan tidak intervensi satu huruf pun. Jangankan Utsman bin Affan, Nabi Muhammad SAW pun tidak intervensi satu huruf pun. Sementara itu tidak ditemukan di kitab-kitab Yahudi dan Kristen. Saya pernah tugas dulu ketika kuliah S2 mata kuliah Kristologi. Tugas saya adalah wawancara ke pendeta mana saja. Dan saya wawancara seorang pendeta di Bandung, S2 lulusan Kansas, naonnya saya lupa lagi, nama di Amerika S2 na MAG mana nama nya MTH teh Master of Theology, mun di urang mah MAG Magister Agama. Jadi dia S2 kekristenan. Saya tanya bahwa apa landasan orang Kristen meyakini bahwa Alkitab itu wahyu Allah? Kan faktanya nggak demikian, ditulis oleh Markus, Matius. Lalu dia menjawab, saya tuliskan di buku Islam Liberal, umat Kristiani meyakini kitab suci itu wahyu itu bukan artinya secara verbatim teh huruf per huruf diwahyukan dari langit. Tapi wahyu itu menginspirasi para penulis kitab. Jadi Lukas, Markus, Yohanes, Matius itu mereka memang yang menulis Alkitab, menulis ulang, tapi tulisan mereka itu diinspirasi oleh wahyu dari Allah. Atau mungkin itu berarti si Lukas, Markus dan nabinya. Jadi saya itu nabi itu gitu. Kan diseliur dinya. Makanya mereka mengembangkan konsep apostolos, ya. Apostolos itu yang disebut profetik, ya. Apostolos bukan hanya Nabi Isa, termasuk Paulus, Markus, Matius. Ini orang-orang yang mendapatkan ilham wahyu dari Allah. Eta tadi akomodir ku Syiah. Syiah meyakini bahwa wahyu tidak berhenti hanya Nabi Muhammad saja. Wahyu yang verbatim cenaka Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam. Tapi wahyu yang berupa ilham itu nyampe ke Ali, ke Imam 12, ya. Imam-imam Syiah itu udah habis Imam Syiah ganti ke Waliul Faqih, ya. Waliul Faqih sekarang diran Imam Khomeini. Itu yang dikatakan Imam Khomeini itu harus diyakini sebagai dari Tuhan, ya. Di Kristen juga sama kan, terus sampai ke Paus. Pemilihan Paus pun itu diyakini adalah Tuhan yang memilih. Najan maranihna sebenarnya mah ngan diklaimkeun we sampai dramatis banyak. Wah, penduduk Kristen itu pinuh siga demo di hareupeun Vatikan teh menunggu asap putih. Kalau asapnya masih hitam berarti Paus yang baru belum terpilih. Nah, kalau asapnya sudah putih, nah itu berarti tanda Tuhan sudah memilih Paus. Padahal asap hidung yang bodas itu menang maranihna. Ya, dia asapna bodas, ya asapna hidung. Gitu. Tapi mereka mendoktrin sama orang-orang Kristen seperti itu. Ini dari Tuhan. Najan asap itu dibuatnya oleh mereka di Vatikan oleh manusia, tapi mengklaim ini dari Tuhan. Gitu. Pemilihan Paus pun demikian. Ini meskipun yang memilihnya kardinal, tapi diyakini ini sebagai Tuhan. Itu yang dikritik oleh Allah dalam ayat ini. Wa yaquluna 'alallahil kadzib wa hum ya'lamun. Jeung da punten nya hampura we da orang Kristen bararodo, ummi, enggak punya akses pada keilmuan. Beda dengan kita kan.
Kita punya akses ke ilmuwan tafsir, hadis, fikih, ya. Jadi nggak bisa agama kita disetir oleh orang-orang tertentu yang tidak jelas hujahnya, hanya berdasarkan dogma. Nah, di sini kita sering protes ya kepada para ilmuwan, para cendekiawan yang memaksakan menyamakan Islam dengan Kristen. Agama itu dogma, agama itu tidak ilmiah. Mun ka Kristen mah cocok deh. Kalau ke Islam nggak bisa. Para ulama mengembangkan Islam itu berdasarkan ilmu. Ya, Imam Syafi'i pun kalau memang keliru kata beliau, tong diturut saya. Apa landasan keliru? Ilmu, bukan dogma. Apakah kita mengikuti mazhab Syafi'i gara-gara dogma? Cek Imam Syafi'i, iya wahyu ti Allah kudu taat, tong loba protes? Enggak. Ya. Kita mengikuti Imam Syafi'i karena beliau berdasarkan ilmu. Kita mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal karena beliau berlandaskan ilmu. Makanya nggak cocok ya. Masa ini barang genuine, barang ori mau disamakan dengan barang KW, cing beradab tuh. Najan KW hiji anggurnya palsu. Ya. Orang yang mengatakan semua kitab sama, semua agama sama, itu orang-orang tidak beradab. Ya, komo ngomong namun eta orang Islam belagu gitu. Manehna boga barang ori, batur barang KW. Ieu teh sarua sok tukeran cenah gitu kan. Jelma lieur. Ya. Kemudian Allah menegaskan di ayat berikutnya perintah Allah kepada umat para nabi termasuk Nabi Isa, dan itu gagal diamalkan oleh umat Nabi Isa, tapi berhasil diamalkan oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW sampai saat ini. Tinggal pertanyaannya selanjutnya gimana? Ya selanjutnya terserah Anda dina iklan oge. Maka nali basyarin, tidak pantas seorang manusia biasa basyar, an yu'tiyahullah, yang Allah berikan kepadanya al-kitaba, kitab, wal hukma, hukum itu ilmu yang membuat seseorang bisa menentukan, memutuskan yang baik, yang benar, yang salah, yang keliru, wan nubuwah, dan kenabian. Tsumma yaqula linnas, kemudian dia berkata kepada manusia. Contohnya Yesus, piraku Yesus diberi kitab, diberi ilmu ku Allah, diberi kenabian, jadi nabi. Tuluy ngomong ke orang-orang, kunu ibadalli, jadilah kalian para penyembahku, min dunillah, selain Allah. Walakin kunu rabbaniyin, ajaran para nabi itu dari dulu termasuk Yesus ke umatnya, jadilah kalian robbani, orang-orang yang dekat dengan Rob. Bima kuntum tu'allimunal kitab, karena kalian mengajarkan kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan karena kalian terus mendarosnya. Daros itu dua, mempelajari dan menghafal. Karena belajar itu harus hafal. Hafal itu ciri belajar. Orang diajar teu apal berarti barho, ya, diajarna teu bener. Nggak mungkin hafal tanpa belajar. Wala ya'murakum, dan tidak mungkin menyuruh kalian, Nabi itu, ang tattakhidu, jadikanlah oleh kalian, al malaikata, malaikat, wan nabiyyin, dan para nabi, arbaban, Tuhan-Tuhan, jama dari Rob. Ayamurukum, pantaskah dia memerintahkan kalian, bil kufri, kufur, ba'da id antum muslimun, sesudah kalian Islam. Kan Nabi teh ngajarkeun tauhidnya, piraku geus ngajarkeun tauhid terus mengajarkan musyrik. Pan tauhid jeung musyrik teh bertentangan. Nabi itu semuanya mengajarkan an ya'budullah wa jatanibut taghut. Nah, di sini
punten tadi bodohna para penyembah Yesus. Yesus itu nabi, Yesus itu mengajarkan tauhid, monoteisme. Piraku geus ngajarkeun tauhid, ngajarkeun musyrik. Kamu jangan nyembah Allah saja ya, sembah juga dulu aku. Mustahil. Wasit ini lumayan ya mah. Ya, kudu digulung. Yang jelas ya, para nabi itu termasuk Yesus ya, termasuk kita, Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk menjadi Rabbani. Apa Rabbani itu? Dua Pak. Ini yang tadi saya sebut. Sampai saat ini umat Islam berhasil. Selanjutnya terserah Anda. Satu, karena mengajarkan Al-Quran. Dua, karena terus belajar Al-Quran ya. Ini sama dengan hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kata Ibnu Hajar, Imam Bukhari sengaja pilih riwayat yang wa nggak pakai au. Itu yang kuatnya. Jadi kalau kita baru belajar Quran belum mampu mengajarkan, can jadi khair, can jadi robbani. Gak mungkin bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah. Lamun orang can jadi guru ya, teu layak dipi guru teh digugu jeung ditiru. Apapun profesinya. Apalagi kita semua kepala rumah tangga, bapak, boga anak. Itu minimal ya. Digugu, ditiru ku anak, dan itu syaratnya ya belajar dan mengajar. Di mana-mana nu ngaranna diajar, cirina bisa ngajar. Makanya pendidikan di Indonesia namanya bukan pendidikan tinggi tapi perguruan tinggi. Dek ITB disebutnya perguruan tinggi. IPB no teknik-teknik angger we ngaranna perguruan tinggi. Najan STEMIK misalkan ya, sekolah tinggi yang kejuruan, angger ngaranna perguruan tinggi. Kenapa? Itu filosofi dari orang tua kita. Najan lulusan ITB kudu bisa jadi guru dalam hal ilmu tekniknya. Berbagi kan tridharma perguruan tinggi teh pengajaran, penelitian, pengabdian gitu banyak. Diajar, meneliti, lalu mengabdi. Lain mencari duitnya. Dipenta menemukan sesuatu, diminta oleh negara wani piro cenah gitu. Negara teu mampu mayar, jual keluar. Itu hemat saya, ini mana pengabdian buat negaranya, mana pengabdian buat umatnya. Ya masalah dia harus berhak mendapatkan upah, iya gitu, tapi harus ada sisi pengabdiannya. Karena Nabi sendiri juga mengatakan inna haqqa ma akhadtum alai ajran kitabullah. Itu kan sahabat ngajarkeun Al-Fatihah dibere 30 domba. Domba sabaraha ayeuna hargana? Nya 3 juta we kali 30 80 juta. Ngajarkeun Al-Fatihah komo ya abdi sampai kali Imran. Kata Nabi silakan. Meminta cenah hiji gitu. Idribuli bisamin. Ya. Boleh, tapi sisi pengabdiannya, sisi menjadi gurunya harus tetap ada. Kalau kita belajar belum mampu mengajar, nah ini berarti harus ada yang dievaluasi dari belajar. Nah, tuh orang tuh bisa ngajar wae. Tong eleh ku filosofi Cina nya. Di Cina juga begitu kan, si Jack Ma dan lain-lain. Si garina film Kung Fu Panda lah. Kung Fu Panda kan ukatiluna naon. Nya si eta bisa jadi naon pendekar naga itu syaratnya kudu jadi guru. Itu filosofi Cina ya. Seseorang bisa sukses itu kalau dia bisa menjadi guru. Tentu guru yang dimaksud bukan guru yang di kelasnya jadi ustadz, enggak. Guru itu luas. Guru itu pas pan dina adagium Indonesia naon guru teh digugu jeung ditiru. Berarti dia memang sosok uswatun hasanah. Jadi kalau kita belajar Al-Qur'an, awak urang teh kudu geus mantes Al-Qur'an.
mun ngomong ka budak teh didengi, mun ngomong ka istri teh didengi. Da ieu mah boro-boro didengi ngomongna gitu bisa. Nah itu berarti harus diperdalam ya ilmunya. Jadi harus terus belajar. Dan yang kedua juga dengan tetap belajar. Ini kata Prof Didin ya, dulu saya belajar. Profesor-profesor di Indonesia itu paling jelek sedunia. Kenapa? Karena paling tidak produktif. Ya. Geus jadi profesor teh lain terus meneliti, mengajar, mengabdi. Ngajar we unggul, meneliti nanti, mengabdi nanti. Mantak nggak produktif. Ya, sekarang kan ada ketentuannya profesor itu dalam 1 tahun harus menghasilkan berapa karya, lamun itu dicabut gelar profesor dan tunjangannya makanya cuma 12 juta ya, sebulan mantak pahayang-hayang jadi profesor. Nah kenapa? Karena mereka mengajar dan berhenti belajar ya. Kita rasakan juga kan dulu zaman sekolah aya guru teh anu ngajar teh menarik, aya anu teu menarik. Bahkan orang nanya ke kakak kelas si guru ieu naon ulanganna, bejakeun gua persis sarua. Kieu persis jeung soal-soalna, ieu berarti punten nya guruna teu diajar deui, teu kreatif ya. Jadi seorang yang mengajar juga harus terus belajar. Terutama kalau kita lihat tafsir di sini, yang dimaksud tadrusun itu adalah tahfadzuna alfadhuhu, menghafalkan ayat-ayatnya. Kita nggak mungkin jadi robani deket jeung Allah lamun tara ngapalkeun Quran. Nggak wajib hafal Pak, ai hafal mah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Punten geus kolot malah parutus asanya hafal Quran teh pimualeun gitu. Tapi menghafalnya mah wajib. Kenapa? Karena dengan menghafal Quran bapak-bapak jadi dekat dengan Quran. Aya waktu lowong teh nu dibuka teh Quran lainnya ogim. Saya aneh ningali kolot bapak-bapak resep keneh main game juga budak katingali teh nyawa HP we main game. Aya waktu luang teh jaba punten jaba miskin sangsara cek urang mah barang gawe nu manfaat. Nah ini jadi kalau kita aktif menghafal Quran, ada waktu luangnya lain teu meunang main game. Tapi pasti ya waktu-waktu luang itu diisi dengan murojaah karena untuk dibaca dalam sholat. Itu yang akan menjadikan kita rubani. Semangat menghafal itu kunci intinya adalah semangat untuk tetap belajar ya. Tetap belajar, kemudian bagaimana menerima ilmu dan mentransferkan ilmu. Takitu robani. Dan ini yang sudah berhasil dilakukan oleh umat Islam sampai hari ini. Makanya kitabnya utuh, ilmunya utuh. Imam Syafi'i, Imam Ibnu Katsir dulu nulis kitab Pemikiran Royalti. Wah, nulisnya terus pemikiran di mana modalna balik modalna lillahi ta'ala sampai kita bisa menerimanya, sampai kita bisa mengamalkannya. Dulu Hasan juga saya dapat cerita ya dari Populdan, nulis buku lain yang jualkeun, yang dakwahkeun ya. Saya pun ya mencoba begitu dalam mengukur untung, bedah teu untung kumaha keur corona ya, balik modal ge untung can boga modal de jang nyetakna we gitu. Nah itu tujuan kita menyebar ilmu, tujuannya adalah bagian dari robani, menjaga agama ini, menjaga kitab ini agar tidak seperti yang sudah terjadi pada agama-agama sebelum kita. Naudzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.